Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang gelar rapat kerja dan in-house training tahun pelajaran 2024-2025 selama 5 hari sejak tanggal 15 sampai 19 Juli 2024 di Aula SMK Negeri 6 Kupang, Rabu, 17 Juli 2024. Tepat pada hari ketiga, 17 Juli 2024, dimulai dengan panel diskusi antara Kamar Dagang dan Industri, Kadin NTT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nakertrans NTT, dan 10 pimpinan industri, dunia usaha di Kota Kupang dan luar Kota Kupang yang dilakukan secara luring dan daring dalam kegiatan IHT dengan maksud untuk membangun kesamaan persepsi guru dengan IDUKA terkait pengembangan model pembelajaran berbasis industri pada tahun pelajaran 2024-2025 SMK Negeri 6 Kupang. Kepala SMK Negeri 6 Kupang, Asa Manason Lahtang, SPD, MPD, kepada media ini menjelaskan bahwa kegiatan IHT kali ini kami tidak menyiapkan dokumen-dokumen pembelajaran, tetapi kami lebih prioritaskan pada pembentukan mindset dari ibu guru terkait dengan pengembangan pembelajaran yang berbasis pada industri. Kami punya dasar pemikiran bahwa dengan konsep berpikir tentang industri, mindset yang sudah berubah, yang memahami tentang kebutuhan industri kita akan diwujudkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu, dalam IHT kali ini kami mengundang Ketua Kadin Provinsi NTT, kami mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada 10 dunia industri dan dunia kerja, IDUKA, yang hadir untuk kami berdiskusi apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru, pada saat melakukan pembelajaran baik secara terbimbing atau terintegrasi dalam mata pelajaran yang harus dipersiapkan kepada anak untuk mereka bisa hadir ke dunia usaha dan dunia kerja mereka sudah punya keterampilan, karakter dan juga pemahaman yang baik tentang apa yang mereka pelajari di sekolah, jelas Asa. Untuk itu, menurut dia, kami melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak dunia usaha untuk bagaimana mengembangkan sebuah pembelajaran yang berorientasi atau terfokus pada industri. Langkah selanjutnya dari sekolah adalah implementasi oleh Bapak Ibu Guru saat mereka melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ada 2 cara yang akan kami pakai. Yang pertama adalah adanya mentoring atau pembimbingan khusus kepada siswa yang menonjol pada bidang-bidang tertentu dan yang kedua adalah terintegrasi dalam pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Pungkas Kepala SMK Negeri 6 Kupang Asa Lahtang. Kegiatan IHT kali ini kami tidak menyiapkan dokumen-dokumen pembelajaran, tetapi kami lebih prioritaskan pada pertama pembentukan mindset dari Bapak Ibu Guru terkait dengan pengembangan pembelajaran yang berbasis pada industri. Kami punya dasar pemikiran bahwa dengan konsep berpikir tentang industri, mindset yang sudah yang berubah, yang memahami tentang kebutuhan industri, itu akan diwujudkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu, dalam IHT kali ini, kami mengundang Ketua Kadin Provinsi NTT, kami juga mengundang Nakertrans, ada 10 IDUKA Mitra yang hadir untuk kami berdiskusi, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru pada saat melakukan pembelajaran, baik secara terbimbing atau terintegrasi dalam mata pelajaran yang harus dipersiapkan kepada anak untuk mereka bisa hadir ke dunia usaha dan dunia kerja. Itu mereka sudah punya keterampilan, ya, karakter dan juga pemahaman yang baik tentang apa yang mereka pelajari di sekolah. Untuk itu kami melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak dunia usaha untuk bagaimana mengembangkan sebuah pembelajaran yang berorientasi atau berfokus pada industri. Ya, langkah selanjutnya dari sekolah adalah implementasi oleh Bapak Ibu Guru saat mereka melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ada 2 cara yang akan kami pakai. Yang pertama adalah adanya mentoring atau pembimbingan khusus yang kepada siswa-siswa yang menonjol pada bidang-bidang tertentu. Dan yang kedua adalah terintegrasi dalam pembelajaran untuk semua mata pelajaran.
Selain itu Ketua Jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Game, PPLG, Sufianto Minggele, S.Com juga menyampaikan bahwa kehadiran Iduka hari ini sangat luar biasa bagi kami, khususnya di program pengembangan perangkat lunak dan game. Kami punya mitra dua, yang satu dia daring atau online dengan PT Aksio Bandung, yang satunya di Kota Kupang secara luring hadir di Sekolah SMK Negeri 6 Kupang di Aula Meeting Room itu dari Injeksi Komputer. Sementara dua mitra kami melakukan sharing ilmu pengetahuan. Kompetensi-kompetensi yang ada di industri dan yang ada di sekolah. Menurut Yanto, sekolah selama ini kita tidak menutup diri untuk bagaimana transfer ilmu pengetahuan yang ada di industri itu dengan di sekolah harus disatukan. Satukan hari ini kita mencoba menghadirkan industri sehingga kita bisa tahu loncatan teknologi yang sudah maju secara terapan yang ada di industri itu seperti apa dan sekolah seperti apa. Apakah sekolah ini teknologi yang ada di sekolah ini istilahnya masih jadul atau lebih tinggi? Kita perlu menyatukan konsep pemahaman mindset kita sehingga bukan hanya Bapak Ibu guru yang mengajar di produktif secara keahliannya atau kejuruan. Tetapi Bapak Ibu guru yang mengajar di normatif adaptif itu juga perlu kita satukan pemahaman, contoh seperti tadi yang dijelaskan oleh tim dari Injeksi Komputer bahwasanya bahasa Indonesia ini sekarang orang lebih tertarik ke konten-konten. Jadi anak-anak kita sekarang generasi Z ini sudah tertarik bagaimana membuat atau menciptakan konten-konten yang menarik dan itu bisa menghasilkan. Itu yang paling pokok, jadi sekolah pada prinsipnya sebagai lembaga pendidikan harus terus mengembangkan potensi siswa dengan tidak menutup mata dengan perkembangan teknologi secara kekinian yang ada di industri. Pemanfaatan selama bekerja sama dengan Diduka, untuk diketahui bahwasanya, Diduka juga sudah merekrut siswa-siswa kita kurang lebih di program studi PPLG ada 3 siswa yang kemarin pada saat pengumuman kelulusan langsung dikontrak kerja oleh Diduga Industri Injeksi Komputer. Mereka sementara bekerja dan tadi saya cek ke pimpinan dari Injeksi Komputer ternyata siswa-siswa kami ini secara komunikasi verbal sudah dilatih sedemikian rupa sehingga omset penjualan yang tadinya sudah berada pada posisi stabil misalkan dia bergerak naik lagi. Karena setelah anak-anak ini mendapatkan efek dari apa pelatihan yang dibuat oleh Injeksi Komputer dan memang ini hal positif. 3 siswa PPLG sudah bekerja sejak mereka pengumuman kelulusan di bulan Mei kemarin mereka langsung bekerja jadi sampai dengan hari ini mereka masih tercatat sebagai karyawan di Injeksi Komputer, ujar selain itu Ketua Jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Game, PPLG, Sufianto Minggele, S.Com. Jadi kehadiran Iduka hari ini itu sangat luar biasa bagi kami khususnya di program studi pengembangan perangkat lunak dan game. Kami punya mitra 2, yang satu via daring atau online dengan PT Aksio Bandung. Nah, terus yang satunya di Kota Kupang secara luring hadir di sekolah SMK Negeri 6 Kupang di Aula Meeting Room. Itu dari Injeksi Komputer. Sementara mitra kami, 2 mitra kami melakukan sharing ilmu pengetahuan untuk dikombin kompetensi-kompetensi yang ada di industri dan yang ada di sekolah. Ya, sekolah selama ini kita tidak menutup diri untuk bagaimana transfer knowledge atau ilmu pengetahuan yang ada di industri itu dengan di sekolah harus disatukan. Nah, satukan hari ini kita mencoba menghadirkan industri sehingga kita bisa tahu loncatan teknologi yang sudah maju secara terapan yang ada di industri itu seperti apa dan di sekolah seperti apa. Apakah sekolah ini teknologi yang ada di sekolah ini istilahnya masih jadul atau lebih tinggi. Nah, itu kita perlu menyatukan konsep, pemahaman, mindset kita sehingga bukan hanya Bapak Ibu guru yang mengajar di produktif secara keahliannya atau kejuruan, tetapi Bapak Ibu guru yang ada di normatif adaptif itu juga perlu kita satukan pemahaman. Contoh seperti tadi yang dijelaskan oleh tim dari Injeksi Komputer itu menjelaskan bahwasanya bahasa Indonesia ini sekarang orang lebih tertarik ke konten-konten. Jadi anak-anak kita sekarang generasi Z ini sudah tertarik bagaimana membuat atau menciptakan konten-konten yang menarik dan itu bisa menghasilkan. Nah, itu yang paling pokok. Jadi sekolah pada prinsipnya sebagai lembaga pendidikan harus terus mengembangkan potensi siswa dengan tidak menutup mata dengan perkembangan teknologi secara kekinian yang ada di industri. Octavianus Saudale,
SPD Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang sebelumnya adalah Ketua Program Keahlian Desain Komunikasi Visual, DKV, menjelaskan bahwa dengan kehadiran Iduka DKV Indigigo itu karena industri ini bergerak di bidang desain grafis fotografi sama videografis, di mana mereka punya proyek itu kemasannya konten kreator untuk iklan promosi. Sehingga harapan kami ke depan itu dari sisi program keahlian DKV bahwa anak-anak itu kami arahkan untuk mereka lebih cenderung untuk ada penggabungan kompetensi yang desain grafis fotografis sama videografis. Karena di dalam pembelajaran 3 hal ini yang memang bagian daripada desain komunikasi visual. Jadi ada dia punya desain grafisnya, ada fotografinya dan videografisnya, tapi lewat mitra industri dari DKV bernama Indigo sudah terintegrasi semua. Jadi kita sudah bisa lebih fokus ke 3 hal tetapi dalam satu bagian yaitu desain grafis fotografis dan videografis. Dengan hasil kerjasama ini ada manfaat yang kami terima. Contohnya seperti hasil sinkronisasi kurikulum berbasis dari industri itu harapan dari pemerintah untuk SMK diharapkan bisa lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri sehingga ada sinkronisasi kurikulum antara lembaga pendidikan sama industri dan itu sudah beberapa tahun terakhir kita adakan sinkronisasi kurikulum dan manfaat yang kami dapat. Lagi ada waktu yang dimiliki atau kesempatan diberikan oleh industri untuk guru magang kemudian siswa kami juga bisa magang. Sehingga dari kurikulum ini apa yang ingin dicapai itu bisa kami dapatkan sesuai dengan harapan kami. Pungkas Oktovianus Saudale, SPD Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang sebelumnya adalah Ketua Program Keahlian Desain Komunikasi Visual. Dengan kehadiran Iduka DKV Indigigo, itu karena industri ini bergerak di bidang desain grafis, fotografi sama videografis, di mana mereka punya proyek itu kemasannya konten kreator, ya konten kreator untuk iklan promosi. Sehingga harapan kami ke depan itu dari sisi program keahlian DKV bahwa anak-anak itu kami arahkan untuk mereka lebih cenderung untuk ada penggabungan kompetensi yang desain grafis, fotografis sama videografis. Karena di dalam pembelajaran itu dia 3 hal ini yang memang bagian daripada DKV, desain komunikasi visual, ya. Jadi ada dia punya desain grafisnya, ada fotografisnya dan videografisnya. Tapi lewat rekanan kami, lewat mitra industri dari DKV ini ya bernama Indigigo ini di sini dia sudah terintegrasi semua. Jadi kita sudah bisa lebih fokus ke 3 hal tetapi dalam satu bagian. Ada ketiga hal tersebut, desain grafis, fotografis, dan videografis. Tentunya dengan hasil kerjasama ini ada manfaat yang kami terima, contohnya seperti hasil sinkronisasi kurikulum berbasis industri, itu harapan dari pemerintah, di mana bagi SMK itu kan diharapkan bisa lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri, sehingga ada sinkronisasi kurikulum antara lembaga pendidikan sama industri. Dan itu sudah beberapa tahun terakhir kita selalu tiap tahun ada sinkronisasi kurikulum, dan manfaat yang kami dapat lagi ada waktu yang diberikan atau kesempatan diberikan oleh industri untuk guru magang, kemudian siswa kami juga bisa magang, sehingga dari kurikulum ini apa yang ingin dicapai itu bisa kami dapatkan sesuai dengan harapan kami.